Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Nah teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang cinta dan kesetiaan, menurut kalian siapakah orang yang paling setia terhadap pasangannya yang pernah kalian temui dalam dunia nyata? Kali ini saya pengen cerita ke kalian semua tentang kesetiaan yang dimiliki oleh salah satu suku di Papua. Ya teman-teman, kalau kita bicara tentang Papua ya tentu saja banyak dari kalian yang sudah kenal secara luas. Kebetulan channel ini juga sudah memberikan gambaran sedikit banyaknya tentang Papua ya. Nah, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke ceritanya ya teman-teman semua. Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, Papua memang menjadi rumah bagi banyak suku. Diperkirakan jumlah suku yang menempati bumi cendrawasih ini berkisar 466 suku. Nah, teman-teman semua, suku Dani sendiri mendiami wilayah lembah Baliem yang ada di bagian tengah pegunungan Jaya Wijaya Papua. Suku ini hidup berkelompok dan tinggal di rumah-rumah yang disebut honai. Mereka juga masih memegang teguh adat dan kebiasaan dari nenek moyang dan masih menggunakan teknologi neolitik dari masa lalu. Kaum laki-laki suku Dani juga masih menggunakan koteka untuk menutupi aurat mereka, dan para wanitanya menggunakan pakaian rumbai yang terbuat dari rumput dan serat. Lantas seperti apa kehidupan mereka, budayanya bagaimana, dan asal-usul serta tradisi unik dari masyarakat suku Dani ini? Keberadaan suku Dani sebagai suku asli di tanah Papua sudah dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai penelitian dari berbagai negara pun banyak dilakukan untuk mencari tahu seputar kehidupan masyarakat suku Dani. Salah satu penelitian awal yang bersentuhan langsung dengan suku Dani adalah ekspedisi gabungan antara Amerika dan Belanda pada tahun 1926 di bawah pimpinan M.W. Stirling. Nama Dani sendiri diberikan oleh para peneliti pada ekspedisi Stirling tersebut. Menurut Lee Roux, arti nama Dani ini berasal dari bahasa Moni, yakni Endani, yang berarti sebelah timur arah matahari terbit. Para penduduk asli suku Dani sendiri tidak tahu siapa yang memberikan nama suku mereka. Namun mereka mengenali Endani sebagai arti perdamaian. Namun demikian, masyarakat suku Dani memiliki kepercayaan bahwa nenek moyang mereka berasal dari orang Yali, sebuah daerah yang ada di sebelah timur lembah Baliem. Teman-teman semua, jumlah penduduk suku Dani yang mendiami wilayah lembah Baliem ini diperkirakan berkisar 60.000 jiwa. Mereka hidup secara berkelompok atau komunal dalam satu komunitas. Mereka tidak mengenal konsep keluarga, di mana satu orang ayah, ibu, dan anak-anaknya tinggal dalam sebuah rumah. Mereka adalah masyarakat yang berkelompok. Artinya dalam sebuah tempat yang disebut sili tinggal beberapa keluarga di dalamnya. Biasanya antara 3 sampai 4 kepala keluarga. Dasar kepercayaan atau religi masyarakat suku Dani adalah menjaga dan menghormati roh nenek moyang mereka. Berbagai upacara dan tradisi mereka lakukan. Mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang masih ada di hutan-hutan dan tinggal di tumbuhan pohon
hewan atau benda-benda. Karena itulah mereka sangat menjaga hubungan baik dengan alam dan hutan. Suku Dani dikenal dengan rasa persaudaraan mereka yang tinggi satu sama lain. Salah satunya dapat dilihat dari tradisi potong jari yang dilakukan saat kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Tradisi yang disebut dengan Iki Palek. Prosesi yang dijalankan pun cukup mengerikan. Para wanita akan memotong jari mereka dengan menggigit sampai jari mereka putus. Terkadang dilakukan dengan kapak atau pisau. Untuk mengurangi darah yang keluar, jari akan dililit dengan benang. Mereka akan mengikat jari dengan benang sampai aliran darah berhenti dan jari menjadi mati rasa, kemudian baru dipotong. Kemudian bagi laki-laki, mereka akan memotong daun telinga menggunakan bilah bambu yang tajam. Tradisi memotong daun telinga disebut dengan tradisi Nasu Palek. Apabila tidak bisa melakukan sendiri, maka akan dibantu oleh kerabat dan tidak ada upacara khusus. Asalkan jari sudah terputus, maka tradisi Iki Palek telah terlaksana. Oh, ada potong telinga lagi? Iya toh. Ini saya telinga ini potong ini. Itu saya apa? Adik prima anak. Anak meninggal toh. Waktu itu saya bikin kelang, saya ada pisau, ada saya bawa. Jadi saya langsung rasa sedih. Baru saya langsung potong telinga. Bagi orang-orang awam, tentunya tradisi ini terlihat mengerikan. Tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Teman-teman, kalau kita melihat lebih jauh, ternyata ini sangat luar biasa sekali kesetiaan masyarakat suku Dani terhadap pasangan dan keluarga mereka. Menurut saya, mereka ini adalah orang yang paling setia yang pernah saya temukan dan baca cerita mereka. Dan saya pribadi juga sudah pernah ketemu salah satu orang yang itu ibu-ibu ya, jarinya itu putus. Setelah kita telusuri ceritanya, ternyata salah satu anggota keluarganya yang meninggal, sehingga dia harus potong jarinya. Dan yang dilakukan itu mereka sendiri. Nah, mereka ini percaya bahwa memotong jari tangan mereka adalah simbol dari rasa sakit yang ditinggalkan anggota keluarga yang mereka sangat cintai. Selain itu juga sebagai doa untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa dalam keluarga mereka. Teman-teman, kalau kita bicara ini sih, saya yakin kita semua tidak bisa melakukan hal seperti saudara-saudara kita suku Dani ini ya. Ini memang komitmen sekaligus buat saya itu adalah kesetiaan yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat bagaimana cara mereka begitu mencintai keluarga mereka jika ada yang kehilangan ya. Nah teman-teman, nantinya kesedihan akibat ditinggalkan itu baru akan sembuh jika jari yang terpotong tersebut juga sudah sembuh lukanya. Artinya di sini adalah rasa berduka mereka itu akan, saya nggak tahu ya dengan bahasa yang pasti ya, rasa berduka mereka itu akan selesai atau kesedihan mereka itu akan terhenti ketika jari mereka yang sudah dipotong itu, contohnya seperti ini, itu sembuh. Wow. Nah, kalau tradisi di Timur itu biasanya masa berdukanya itu selama 1 tahun ya teman-teman. Saya tidak tahu di daerah lain. Untuk tradisi di daerah kami itu, khususnya ya kami ya, daerah suku kami,
untuk mayoritas orang timur itu mereka itu berduka selama 1 tahun. Kalau ada keluarga mereka yang meninggal, itu biasanya berduka. Nah, bagaimana kita tahu bahwa orang timur itu lagi berduka? Biasanya itu mereka akan menggunakan kain hitam. Itu tidak boleh dilepas. Hanya, kalau saya kurang tahu ya, itu hanya akan dilepas kalau mandi ya. Setelah itu pakai lagi. Nah, selama 1 tahun itu biasanya akan mengenang keluarga yang sudah meninggal itu dengan menggunakan kain hitam itu sebagai tanda penghormatan kita. Nah, itu akan dilepas setelah 1 tahun dengan diadakan acara atau pesta lah untuk mengatakan bahwa oke, masa berduka kami sudah selesai. Kami sudah memasuki babak baru. Nah, saya percaya bahwa setiap orang di daerah masing-masing atau setiap kita itu punya tradisi yang berbeda-beda ya. Bagi suku Dani, jari dinilai sebagai simbol kerukunan, kesatuan dan kekuatan dalam diri manusia maupun keluarga. Perbedaan bentuk dan ukuran masing-masing jari tangan melambangkan keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Wow, ini sangat dalam sekali setelah kita tahu artinya. Setiap jari saling bekerja sama untuk membangun kekuatan sehingga tangan bisa berfungsi dalam melakukan sesuatu. Sehingga kehilangan salah satu ruas jari itu akan mengurangi kekuatan dan kebersamaan tersebut. Begitu pula halnya dalam anggota keluarga atau kelompok masyarakat. Sehingga tradisi ini menjadi pedoman dasar dalam hidup bagi masyarakat suku Dani tersebut. Selain pemotongan jari, suku Dani juga melakukan mandi lumpur. Itu dilakukan sebagai arti bahwa semua yang hidup juga akan kembali ke tanah. Prosesi Iki Palek sendiri sudah jarang dilakukan oleh suku Dani, walaupun masih dilestarikan, dan tentu kalian akan menemukan banyak ibu-ibu dengan jari yang sudah tidak utuh lagi. Orang-orang akan menganggap bahwa tradisi tersebut sangatlah mengerikan, tapi Indonesia memiliki berbagai kebudayaan unik dan harus dihormati. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat secara seksama ya, itu sangat mengerikan. Tapi itulah tradisi yang dimiliki di Indonesia, di mana berbagai daerah itu pasti memiliki keunikan, cerita, dan tradisi yang ada, dan itu harus dilestarikan, harus kita jaga. Meskipun tradisi pemotongan jari ini sudah jarang dilakukan, tapi itu ada, dan saya sudah pernah melihat buktinya. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian suka konten seperti ini? Kalau kalian suka, tolong tuliskan di kolom komentar kira-kira dari daerah mana lagi yang saya mau bahas. Cerita apa yang menarik yang kalian pengen saya mau bahas. Mohon bantu saya dengan rekomendasikan di kolom komentar.